Baik saudara pendengar yang terkasih, malam hari ini saya akan membicarakan satu tema, yakni tabir yang terbelah. Dan ayat yang menjadi dasar ini adalah Matius pasal 27 ayat yang ke-51. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, pada saat menjelang dan kematian Yesus di atas kayu salib, ada banyak peristiwa ajaib yang terjadi. Ada kegelapan selama 3 jam, di mana matahari tidak bersinar, sebagaimana yang dicatat dalam Lukas 23, ayat yang ke-44 dan ayat 45. Lalu ada gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah, menurut keterangan Matius 27 ayat 51. Lalu ada orang-orang kudus bangkit, Matius 27 ayat yang ke-52. Tapi salah satu peristiwa yang cukup menyolok yang terjadi saat Yesus mati adalah terbelahnya tabir bait suci. Itu yang dinyatakan dalam ayat yang sudah saya baca tadi. Nah, saudara-saudara, mengapa tabir ini bisa terbelah dan apa makna di balik ini? Nah, ini yang akan saya ajak kita untuk merenungkan, mempelajarinya dalam beberapa poin yang akan saya jelaskan. Pertama, perlu ada hal-hal yang penting yang perlu saudara ketahui tentang tabir bait suci ini. Alkitab berkata bahwa tabir bait suci terbelah saat Yesus mati. Ini sebenarnya tabir apa? Nah, saudara-saudara, di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Allah memerintahkan Musa untuk membuat kemah suci atau yang dikenal juga dengan istilah tabernakel. Nah, kemah suci ini terdiri dari 3 ruangan. Yakni ada pelataran, ada ruang suci, dan ada ruang maha suci. Nah, pola ini yang dipakai di dalam bait Allah Salomo dan juga di bait Allah 2 yang nanti dibangun zaman Esra dan Nehemia. Sehingga dalam bait Allah itu tetap ada ruang suci, ada ruang maha suci. Di antara ruang suci dan ruang maha suci ini digantung sebuah tirai atau sebuah tabir yang berfungsi memisahkan kedua ruangan ini. Kalau kita baca di dalam Keluaran 26 ayat 33 dikatakan demikian. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke sebelah tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat yang maha kudus. Jadi antara tempat maha kudus dan tempat kudus, atau ruang maha kudus dan ruang kudus itu dipisahkan oleh satu tabir atau tirai. Nah, tirai atau tabir ini dibuat dari kain ungu tua, ungu muda, dan kain merah kirmisi, serta ada gambar kerub. Kerub itu malaikat bersayap di atasnya. Itu bisa kita lihat di dalam Keluaran 36 ayat 35. Dan seorang penafsir namanya Vincent, dia mengatakan, menurut rabi-rabi, tabir ini tebalnya selebar tangan dan ditenun dari 72 jalinan yang dipilin. Setiap pilinan terdiri dari 74 benang. Tabir itu panjangnya 60 kaki dan lebarnya 30 kaki. 2 dari tabir-tabir itu dibuat setiap tahun. Dan menurut bahasa yang dilebih-lebihkan pada zaman itu, dibutuhkan 300 imam untuk menggerakkannya. Jadi tabir ini cukup besar, cukup tebal. Karena itu ruang maha suci dianggap sebagai tempat kediaman Allah di bumi. Maka tirai atau tabir tersebut menandakan terpisahnya Allah dari manusia. Allah tidak bisa ditemui sesuka hati manusia. Tidak boleh ada orang masuk ke dalam ruang suci ini. Hanya imam besar yang boleh masuk ke sana. Dan itu pun hanya 1 tahun 1 kali. Untuk apa? Untuk mempersembahkan korban. Dan itu peraturannya sangat detail. Di dalam Ibrani 9 ayat 27 dikatakan di sana. Tetapi ke dalam kemah yang kedua, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun. Dan harus dengan darah yang ia persembahkan. Karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Saya baca Imamat 16 ayat 2 hingga ayat 4. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu, supaya ia jangan sembarang masuk ke dalam tempat yang kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut itu, supaya jangan ia mati. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup perdamaian. Beginilah cara Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Dia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus, dan dia harus menutupi auratnya dengan celana lenan, dan dia harus memakai ikat pinggang lenan yang berlilitkan serban lenan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Nah, saudara-saudara,
ada cerita yang beredar di sini bahwa setiap kali imam besar masuk ke dalam ruang maha suci, kakinya tuh selalu diikat dengan tali. Untuk apa? Supaya mencari tahu dia masih hidup atau tidak. Karena jikalau dia berbuat kesalahan di dalam situ dan Tuhan hukum mati dia, siapa yang bisa masuk ke dalam ruangan itu untuk mengambil mayat itu? Karena itu kalau orang imamnya masuk, setelah digoyang-goyang tali itu tidak ada respon sama sekali, itu berarti bisa jadi dia sudah mati di hukum Tuhan dan dia bisa ditarik keluar saja. Nah, selain Harun atau imam besar, tidak boleh ada orang lain masuk ke sana. Jangankan masuk, mendekat saja tidak boleh. Hukumannya apa? Hukumannya mati. Imamat 16 ayat 17. Seorang pun tidak boleh hadir di kemah pertemuan bila Harun masuk untuk mengadakan pendamaian ke tempat kudus. Jadi tidak boleh masuk. Orang awam yang mendekat ke sana dihukum mati. Bilangan 1 ayat 51. Apabila berangkat, kemah suci harus dibongkar oleh orang Lewi. Apabila berkemah, kemah suci harus dipasang oleh mereka. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Yang sama ayat bunyi yang sama dinyatakan dalam bilangan 3 ayat 10. Orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Juga bilangan 3 ayat 38. Jadi tabir atau tirai ini adalah penghalang masuk kepada Allah. Seolah-olah Allah ada di ruang kudus. Allah bersemayam di ruang maha kudus itu. Dan ada pemisah, yaitu tirai itu. Tidak boleh ada orang boleh datang mendekat. Kecuali satu orang, yaitu imam besar. Dan itu terjadi hanya 1 tahun, 1 kali. Nah, ini hal pertama yang saya jelaskan. Sekarang hal kedua adalah terbelahnya tabir atau tirai bait suci itu. Nah, ini terjadi pada saat Yesus mati. Nah, kapan kira-kira peristiwa itu terjadi secara tepat? Menurut Lukas 23 ayat 44 sampai 46. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah sampai jam 3. Jadi gelap dari jam 12 sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah 2. Jadi saudara, kegelapan mulai jam 12 hingga jam 3. Dan Yesus mati sekitar jam 3 sore. Dan dengan demikian tabir bait suci terbelah sekitar jam 3 sore bertepatan dengan Yesus mati. Nah, kalau tabir tersebut terbelah pada jam 3 sore, maka itu adalah waktu yang bertepatan dengan waktu korban petang yang dilakukan oleh imam-imam. Menurut Esra pasal 9 ayat 5, pada waktu korban petang, bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku, berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang terkoyak-koyak sambil menadahkan tanganku kepada Tuhan Allahku. Seorang penafsir namanya Lenski mengatakan, Yesus mati pukul 3 sore. Maka tabir itu pasti telah sobek pada saat imam-imam sedang sibuk dengan korban petang. Alderbars mengatakan, itu merupakan saat dari hari di mana imam sedang membakar kemenyan di ruang suci. Itu adalah mungkin bahwa ia menyaksikan hal itu. Maksudnya imamnya menyaksikan tirai itu robek. Dalam pulpit commentary dikatakan, imam yang mempersembahkan kemenyan pada korban petang sekitar waktu ini pasti telah melihat hal itu dan menyebarkan berita itu dengan luas di antara teman-temannya, di mana banyak orang mengartikan hal itu sebagai sesuatu yang fatal atau mematikan bagi keagamaan dari agama mereka. Dan bisa jadi justru hal inilah yang memicu pertobatan banyak imam di kemudian hari. Kalau kita baca di dalam Kisah 6 ayat 7, di sana diceritakan tentang sejumlah besar imam menyerahkan diri dan menjadi percaya pada Yesus. Mungkin ini dipicu oleh robeknya tirai ini. Nah, lalu saudara, selanjutnya apa yang menjadi penyebab tabir ini koyak? Ada penafsir mengaitkan robeknya tabir ini dengan gempa bumi yang terjadi pada saat itu. Karena ada gempa bumi, lalu gempa bumi ini yang membuat tabir itu koyak. Tapi ini tafsiran yang salah, saudara ya. Karena sobeknya tabir itu terjadi lebih dulu dari gempa bumi. Matius 27 ayat 51 berkata, dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Jadi tabirnya sudah terbelah dulu, baru gempa buminya terjadi. Mana mungkin gempa bumi yang menyebabkan tabir itu terbelah. Ada juga penafsir yang melihat bahwa arah robekan tabir tersebut dari atas ke bawah. Yang menutup, dan kemungkinan ini disebabkan karena gempa bumi. Tapi ini lagi-lagi sesuatu yang tidak benar ya. Kalau dikatakan itu adalah gempa bumi, ini robekannya dari atas ke bawah ya.
Jadi bisa disimpulkan bahwa sebenarnya Allah sendirilah yang menyobek tirai atau tabir tersebut saat Yesus mati. Nah, ini penting sekali. Dalam UBS, New Testament Handbook Series, dikatakan Markus juga menyebutkan tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Kedua pengamatan bahwa penyobekan itu adalah dari atas sampai bawah dengan penggunaan bentuk pasif terbelah atau dibelah menjadi dua menunjuk kepada Allah sebagai seseorang di balik peristiwa itu, dan dengan demikian seseorang bisa menerjemahkan Allah menyebabkan tabir yang tergantung di bait suci terbelah menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Barclay Newman dan Philip Stein mengatakan dari atas sampai bawah gambaran robeknya tirai dan pemakaian bentuk pasif terbelah dua menunjuk pada Allah sebagai pelakunya. Jadi kita bisa menuliskan Allah membuat tirai yang tergantung di bait suci robek menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Dan kejadian ini harus dipandang sebagai tanda dari surga karena robeknya berlangsung dari atas ke bawah. Tangan yang tersembunyi merobeknya dari atas. Allah sendiri yang memberi tanda. Itu kata-kata dari Jacob van Bruggen. Nah, ini hal kedua yang saya bahas. Sekarang hal yang ketiga, yang terakhir. Apa makna teologis di balik sobeknya tabir bait suci ini? Nah, saya melihat sekurang-kurangnya ada beberapa alasan teologis di balik ini, ya saudara. Pertama, bahwa ini menunjukkan bahwa jalan kepada Allah atau jalan kepada surga sudah terbuka. Jalan kepada Allah sudah terbuka. Jalan ke surga sudah terbuka. Tadi saya sudah jelaskan bahwa ruang maha suci adalah tempat kediaman Allah. Dan tabir yang menutupinya adalah pembatas atau penghalang bagi manusia datang kepada Allah. Adanya tabir yang membatasi ini sebagai simbol bahwa jalan kepada Allah masih tertutup. Kalau tabir itu masih ada, jalan kepada Allah masih tertutup. Saya bacakan Ibrani 9 ayat 7 sampai ayat 8. Tetapi ke dalam kemah yang kedua, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun. Dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Ayat 8. Dengan ini, Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus terbuka selama kemah yang pertama masih ada. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus belum terbuka. Jadi kalau tabir itu masih ada, itu berarti bahwa jalan ke tempat kudus belum terbuka. Itulah sebabnya jangankan masuk, mendekat saja konsekuensinya adalah mati. Tapi dengan kematian Kristus, maka tabir ini menjadi koyak. Kalau tabir ini masih ada, berarti jalan ke tempat kudus, jalan kepada Allah, jalan kepada surga, belum terbuka. Maka dengan koyaknya tabir tersebut, berarti jalan ke tempat kudus, jalan kepada Allah, jalan kepada surga, sudah terbuka. Maka kita bisa membalik kata-kata Ibrani 9 ayat 8 itu dengan katakan begini. Ibrani 9 ayat 8 bunyinya begini. Dengan ini, Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat kudus belum terbuka selama kemah yang pertama masih ada. Nah, ayat itu kita bisa mengubahnya menjadi dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu sudah terbuka. Ini bukan mengubah ayat, tapi konsekuensi dari apa yang sudah terjadi. Nah, Albert Barnes mengatakan ruang maha suci biasanya telah dianggap sebagai tipe dari surga. Dan penyobekan dari tabir menunjukkan bahwa jalan ke surga sekarang terbuka untuk semua. Nah, dan bahwa tabir ini koyak saat Kristus mati. Menunjukkan bahwa kematian Kristus adalah penyebab dari koyaknya tabir ini. Maka di sini kita menemukan kebenaran bahwa kematian Kristuslah yang membuka jalan kepada Allah. Kematian Kristus yang membuka jalan ke surga. Bukan yang lain. Dalam Pulpit Commentary dikatakan, ruang maha suci menyimpan kehadiran Allah. Di mana tabir itu mengeluarkan setiap orang kecuali imam besar. Dan pada satu peristiwa khusus. Dan dengan demikian menunjukkan bahwa pendamaian yang tidak sempurna antara Allah dan umatnya dan jalan ke ruang maha suci belum dinyatakan. Penyobekan tabir ini menandakan pembukaan jalan masuk ke surga melalui tubuh yang terluka dari Kristus. Karena itu penulis surat Ibrani berkata dalam Ibrani 10 ayat 19-20, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara, saya mau memberikan satu komentar dari yang agak panjang dari Jameson, Fawcett, and Brown. Dia mengatakan begini, dan lihatlah, tabir dari bait suci terbelah menjadi dua
dari atas sampai bawah. Ini adalah tabir yang tebal, yang dikerjakan dengan sangat indah, yang tergantung antara ruang suci dan ruang maha suci. Menutup semua jalan masuk ke hadirat Allah, yang dinyatakan dari atas tutup pendamaian dan dari atas di antara kerup-kerup. Ke dalam ruang maha suci itu tak seorang pun boleh masuk, bahkan tidak imam besar, kecuali sekali setahun, pada hari raya penebusan atau pendamaian. Dan pada saat itu hanya dengan darah penebusan dalam tangannya yang ia percikan pada dan di hadapan tutup pendamaian 7 kali. Imamat 16-14. Untuk menunjukkan bahwa jalan masuk kepada Allah yang suci hanyalah melalui darah yang menebus. Tetapi karena mereka hanya mempunyai darah lembu jantan dan kambing yang tidak bisa menghapus dosa, selama zaman-zaman yang panjang yang mendahului kematian Kristus, tabir yang tebal itu tetap ada. Darah dari lembu jantan dan kambing terus-menerus dicurahkan dan dipercikan. Dan sekali setahun, jalan masuk kepada Allah melalui satu korban yang menebus diberikan. Dalam satu gambaran atau yang lebih tepat, dinyatakan secara dramatis dalam tindakan-tindakan simbolis itu. Tidak lebih. Tetapi sekarang, satu korban yang menebus disediakan dalam darah yang mahal dari Kristus. Jalan masuk kepada Allah yang kudus ini tidak bisa ditolak lebih lama lagi. Dan karena itu, pada saat korban mati pada mezbah, tabir yang tebal itu yang selama begitu banyak zaman telah menjadi simbol yang menakutkan dari pemisahan antara Allah dan manusia yang bersalah, terbelah secara misterius dari atas sampai ke bawah, tanpa ada satu tangan yang menyentuhnya. Dengan ini Roh Kudus menunjukkan bahwa jalan ke dalam ruang maha suci bagi semua orang sekarang telah dinyatakan. Alangkah ditekankannya pernyataan dari atas sampai bawah, seakan-akan untuk mengatakan sekarang datanglah dengan berani kepada tahta kasih karunia. Tabir itu telah hilang sama sekali. Tutup pendamaian telah terbuka terhadap pandangan dari orang-orang berdosa. Dan jalan kepadanya diperciki dengan darahnya, yang oleh atau melalui roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Sebelumnya atau dahulu adalah kematian untuk masuk ke dalam. Sekarang adalah kematian untuk tetap di luar. Jadi saudara, sekarang pintu menuju Allah sudah terbuka. Pintu menuju surga sudah terbuka. Pintu menuju kehidupan sudah terbuka. Tetapi karena yang membukanya adalah Kristus melalui pengorbanan dirinya, maka hanya orang yang percaya kepada Kristus sajalah yang boleh masuk ke sana. Sedangkan mereka yang tidak percaya kepada Kristus tidak bisa masuk ke sana. Yohanes pasal 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara, saya ingin menekankan kata-kata terakhir dari James and Fawcett and Brown tadi. Sebelumnya atau dahulu adalah kematian untuk masuk ke dalam. Sekarang adalah kematian untuk tetap di luar. Maksudnya apa? Sebelumnya atau dulu sebelum tabir itu terkoyak, yang mau masuk mati, yang mendekat mati. Tapi sekarang setelah tabir itu dirobek, yang masih mau tetap di luar tidak masuk, justru akan mati. Itu benar sekali. Dulu sebelum Kristus mati, jangankan masuk mendekat ruang maha suci, orang binasa. Tapi sekarang ketika Kristus sudah buka jalan ke sana, maka semua orang yang masuk bersama Kristus akan hidup. Sedangkan setiap orang yang berada di luar sana tanpa Kristus, mereka akan mati. Maka sekali lagi ini menunjukkan bahwa semua orang yang percaya kepada Kristus pasti diselamatkan. Sedangkan semua orang di luar Kristus pasti akan binasa. Dari kebenaran ini, kita boleh dan harus berani katakan bahwa semua orang yang tanpa Kristus, demikian juga semua orang-orang yang mengaku diri Kristen tapi sebenarnya hanya Kristen KTP, tidak akan bisa masuk ke hadirat Allah kecuali mereka yang berada di belakang Kristus yang telah buka jalan itu. Pertanyaan bagi saudara adalah, apakah sekarang ini saudara sudah masuk ke hadirat Allah melalui Kristus atau belum? Kalau belum, jangan sia-siakan karya penebusan yang telah Dia lakukan. Masuklah sekarang juga, atau saudara akan binasa selama-lamanya di dalam neraka. Ini hal pertama. Hal kedua, robeknya tirai ini menunjukkan bahwa seluruh upacara perjanjian lama dengan imam-imam dan korban-korban bahkan seluruh bait suci sudah berakhir atau telah dihapuskan. Peristiwa robeknya tabir bait suci menunjukkan seluruh upacara perjanjian lama semua sudah dihapuskan. Korban-korban seluruh bait sucinya telah berakhir. Nah, saya akan jelaskan ini satu persatu, saudara. Pertama, jabatan dan fungsi imam itu sudah berakhir. Tadi sudah saya jelaskan bahwa sobeknya tabir bait suci menunjukkan Kristus telah buka jalan kepada Allah.
Jikalau Kristus sudah buka jalan kepada Allah, maka orang-orang yang percaya pada Kristus dengan penuh keberanian dapat menghadap Allah. Itu yang dibicarakan dalam Ibrani pasal 4 ayat 16. Nah, kalau memang kita yang percaya pada Kristus sudah dapat menghadap Allah dengan jasa penebusan Kristus, lalu untuk apa dibutuhkan imam lagi? Pada saat tabir bait suci belum terbelah, yang berarti jalan ke tempat kudus masih tertutup, peranan seorang imam sangat dibutuhkan. Karena dialah yang masuk ke ruang maha suci untuk membawa korban yang terbatas itu, untuk penebusan dosa umatnya, dan itu pun hanya 1 tahun 1 kali. Jikalau sekarang melalui Kristus kita sudah bisa masuk ke tempat kudus dan beroleh jalan menuju Allah, untuk apa diperlukan imam? Bukankah Kristus sendiri menjadi imam besar bagi kita? Dalam Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Kristus bukan hanya imam besar atau pengantara bagi kita, tapi dia satu-satunya imam besar atau satu-satunya pengantara bagi kita. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Dengan demikian, maka kita sebenarnya tidak membutuhkan seorang imam manusia lagi. Karena imam besar kita hanya satu, yakni Yesus Kristus. Demikianlah kita juga tidak membutuhkan pengantara yang lain yang dapat membawa kita kepada Allah. Karena pengantaranya hanya satu, yakni Yesus Kristus. Sesungguhnya, semua penggunaan imam yang lain di samping Kristus adalah penghinaan kepada Kristus. Mengapa? Karena dia sendiri telah menjadi pengantara antara kita dan Allah. Lalu mengapa kita hendak menghadap Allah melalui pengantara yang lain? Jadi robeknya tabir bait suci menunjukkan bahwa jabatan dan fungsi imam itu sudah berakhir. Karena itu saudara-saudara, bersandar saja pada Kristus sebagai imam besar kita, maka kita akan sampai kepada Allah, dan jangan bersandar pada yang lain. Kedua, saudara, bait suci juga sudah berakhir. Ada satu ayat yang harus saudara perhatikan. Ibrani 9 ayat 8. Dengan ini Roh Kudus menyatakan jalan ke tempat kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama masih ada. Kemah yang pertama itu adalah ruang maha suci. Nah, jadi ayat ini berkata bahwa selama ruang maha suci ada, jalan ke sana belum terbuka. Konsekuensinya adalah kalau jalan ke sana sudah terbuka, artinya kemah bagian depan, ruang maha suci, itu sudah tidak ada lagi. Mengapa bisa tidak ada lagi? Karena pembatas atau pemisahnya, yakni tabir itu sudah koyak oleh kematian Kristus. Dengan demikian, kematian Kristus menghapus pemisah atau pembatas pembeda antara ruang suci dan ruang maha suci. Dan dengan demikian sekarang tidak ada lagi yang namanya ruang suci dan ruang maha suci. Jikalau ruang maha suci dan ruang suci sudah tidak ada, apakah itu masih bisa disebut sebagai bait Allah, bait suci? Tidak lagi. Dengan demikian sobeknya tabir bait suci mengisyaratkan kepada kita, era bait suci sudah selesai. Dan karena itu salah kalau sekarang ini kita justru membangun bait suci dengan ruang suci dan ruang maha sucinya. Sekarang ini di Israel ada satu harapan untuk membangun bait suci yang ketiga. Bait suci pertama itu zaman didirikan oleh Salomo, dihancurkan oleh Nebukadnezar. Lalu zaman Esra, Nehemia dibangunlah bait suci yang kedua, yang lalu dipugar oleh Raja Herodes. Dan lalu itu dihancurkan pada tahun 70 oleh Jenderal Titus dari Roma. Dan sekarang Israel merindukan bait suci yang ketiga, yang sekarang mereka berusaha untuk membangunnya. Dan saya merasa heran karena ada gereja-gereja atau persekutuan doa yang turut berdoa membantu Israel di dalam mendirikan bait suci yang ketiga. Itu salah, saudara-saudara. Bait suci, era bait suci sudah selesai. Kalau orang Israel mendirikan bait suci, maka mereka kembali lagi mendirikan ruang maha suci, ruang suci, lalu menggantungkan tirai. Nah, kalau Kristus sudah robek tirai itu, mengapa kita harus menggantungnya kembali? Itu adalah sesuatu yang terbalik dari apa yang seharusnya terjadi. Karena itu, saudara-saudara, bagi saya adalah salah kalau orang Kristen mulai mendukung orang Israel di dalam membangun bait Allah yang ketiga. Yang ketiga, saudara, seluruh upacara dan aturan-aturan Yahudi sudah berakhir. Seluruh upacara dan aturan Yahudi sangat terkait dengan seorang imam, karena imam yang mengatur semuanya. Juga itu semua sangat terkait dengan bait suci, karena semua dilakukan di bait suci. Nah, kalau jabatan dan fungsi imam sudah berakhir, kalau bait sucinya sudah berakhir, lalu untuk apa berbagai macam upacara dan aturan agama Yahudi? Semuanya tidak ada guna lagi, dan dengan demikian semua harus berakhir. Tetapi mengapa imam dan bait suci berakhir? Karena kematian Kristus yang merobek bait suci itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyebab berakhirnya semua upacara, korban, aturan Yahudi adalah kematian Kristus.
Di dalam Efesus 2 ayat 15 dikatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Dalam Kolose 2 ayat 14 dikatakan, dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Nah, ada penafsir yang mengatakan surat hutang di sini menunjuk pada aturan-aturan Taurat. Dengan demikian, saudara-saudara, seluruh korban persembahan dalam perjanjian lama yang bersifat seremonial, seperti korban domba, kambing, dan lain-lain, berakhir dan tidak boleh dilakukan lagi. Apabila dilakukan, itu adalah dosa. Itulah sebabnya orang Kristen tidak mengenal lagi hari raya korban. Potong kambing, potong domba, dan sebagainya. Itu sudah berakhir. Seluruh hari raya Yahudi juga sudah berakhir. Tidak boleh dilakukan lagi. Kolose 2 ayat 16. Janganlah kamu membiarkan orang menghukum kamu mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Seluruh aturan Yahudi seperti sunat juga sudah berakhir. Menurut Galatia 5 ayat 6, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Seluruh aturan praktis yang berkaitan dengan makanan halal haram sudah berakhir. Kolose 2 ayat 16, janganlah kamu membiarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Juga dilanjutkan dengan ayat 20 dan 22, mengapakah kamu menaklukkan diri pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia ini. Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semua itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah dan ajaran-ajaran manusia. Karena itu, saudara, bagi orang Kristen tidak ada lagi hukum makanan halal haram. Semua makanan itu adalah halal. Mau makan terserah. Itulah sebabnya orang Kristen makan babi juga tidak apa-apa. Makan RW, CI babi dan sebagainya. Tidak ada persoalan lagi. Karena apa? Hukum halal haram sudah berakhir di dalam perjanjian baru. Ya, kematian Kristus yang merobek tabir bait suci membatalkan seluruh sistem agama Yahudi. Mengapa semua dibatalkan? Ibrani 10 ayat 1 bilang, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Kolose 2 ayat 17 berkata, semua itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, yang wujudnya ialah Kristus. Semua adalah bayangan, wujudnya Kristus. Jikalau Kristus sudah datang, jangan pegang bayangannya. Kita harusnya bersyukur karena di antara semua iman di bumi ini, kitalah yang memiliki realita dari keselamatan itu. Dan yang lain tidak. Mereka mendapatkan bayang-bayang. Seperti agama Yahudi hanya mendapatkan bayang-bayang. Tapi kita mendapatkan realitanya. Kita juga menjadi merdeka dari semua aturan Taurat. Dalam urusan makan, minum, dan sebagainya. Saudara bayangkan, kalau aturan halal haram itu masih berlaku bagi kita, akan sangat sulit dalam urusan makan. Karena saya coba ya, saya bacakan Imamat 11 dan saudara lihat ya. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan. Unta. Lalu ayat 5, pelanduk. Tidak boleh makan unta, pelanduk, kelinci. Tidak boleh. Babi hutan. Segala yang tidak bersirip dan bersisik. Berarti banyak jenis ikan tidak boleh. Termasuk ikan lele tidak boleh dimakan. Segala makhluk hidup yang ada dalam air. Jadi seafood seperti udang, kepiting, cumi-cumi, karang, gurita, kerang, gurita dan sebagainya. Tidak boleh. Burung raja wali, ering janggut, elang laut, elang merah, elang hitam. Burung gagak, burung unta, burung hantu, burung camar dan elang. Burung pungguk, burung dendang air, burung hantu besar, burung hantu putih, burung undan, burung ering, burung ranggung, bangau, maragai, dan kelelawar. Tidak boleh. Ayat 20. Segala binatang yang merayap dan bersayap tidak boleh. Berarti ular tidak boleh dimakan, cacing tidak boleh, yang bersayap juga, ayam juga tidak boleh. Jadi ayam lalapan juga tidak boleh dimakan. Itu haram. Dan berjalan dengan kaki yang berjalan dengan keempat kakinya. Berarti binatang yang jalan dengan empat kaki tidak boleh dimakan. Berarti tokek tidak boleh, cicak tidak boleh, kucing tidak boleh, anjing tidak boleh, dan sebagainya. Tikus buta, tikus dan katak tidak boleh. Berarti suike tidak boleh, landak tidak boleh, biawak tidak, bengkarung, siput, bunglon dan sebagainya. Dan segala yang berkaki banyak, jadi lipan dan lain sebagainya tidak boleh. Saudara, hari ini orang hanya persoalkan kalau haram itu cuma babi anjing saja. Tapi saudara lihat kalau mau ikut Imamat pasal 11, begitu banyak binatang tidak boleh dimakan. Nah, kalau kita ikut semua, bisa frustrasi orang, saudara. Binatang-binatang ini bukan hanya tidak boleh dimakan, tapi tidak boleh disentuh karena itu najis. Nah, karena itu maka hidup kita akan begitu sulit kalau kita bergantung pada semua aturan itu. Belum lagi ditambah dengan aturan najisnya. Misalnya, perempuan yang haid itu tidak boleh beribadah kepada Allah, tidak boleh.
Tapi sekarang kalau perempuan haid tidak boleh ke gereja. Kalau perempuan haid menyentuh apa saja itu jadi najis. Jadi bayangkan perempuan haid duduk di bangku gereja, seluruh bangku jadi najis. Siapa saja yang duduk di bangku itu ikut najis. Maka jadi kacau semua. Belum lagi ditambah dengan peraturan-peraturan tambahan yang dibuat oleh para ahli Taurat. Semua ada 613 peraturan. Dan yang sekitar 100 aturan itu berkaitan dengan hari Sabat. Kalau ada seorang perempuan yang melahirkan anaknya tepat hari Sabat, keluarga dan tetangga tidak boleh menolong. Ia dibiarkan melahirkan dan urus sendiri peristiwa kelahirannya. Itu aturannya. Kalau ada lampu-lampu yang bocor dan minyaknya tumpah tepat hari Sabat, tidak boleh diperbaiki. Atau menada minyak itu pun tidak boleh. Dilarang pakai topi yang pinggirnya lebar. Lebih lebar dari 3 cm. Karena itu sama dengan pikul beban. Kalau ada orang sakit gigi, giginya lubang, dan amat sakit, dia terpaksa meneteskan cuka di dalam lubang giginya untuk menjadi sembuh. Itu sama dengan kerja dan itu dosa. Kecuali dia memakan roti yang dicelupkan ke dalam cuka tanpa sengaja giginya sembuh. Itu tidak apa-apa. Tidak boleh memetik buah pada hari Sabat. Tidak boleh memakai sepatu yang berpaku besar. Tidak boleh menjahit atau membawa jarum pada hari Sabat. Tidak boleh makan telur yang dihasilkan pada hari Sabat. Dan macam-macam aturan yang lain. Maka saudara bayangkan. Menjadi seorang Yahudi dengan semua aturan itu bisa stres. Dan banyak orang stres. Itulah sebabnya Tuhan Yesus dalam Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Kita bersyukur karena kematian Kristus memerdekakan kita dari semua aturan lahiriah ini. Jadi saudara-saudara, Kristus telah merobek tabir bait suci itu. Jalan kepada Allah sekarang sudah terbuka. Marilah dan datanglah kepada Allah hanya melalui Kristus. Kalau kita datang kepada Kristus, kepada Allah melalui Kristus, maka semua kita boleh memiliki kemerdekaan di dalam Kristus. Merdeka dari semua aturan-aturan hukum Yahudi yang memberatkan hidup seseorang. Dan kita beroleh kemerdekaan hanya di dalam Kristus saja. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.